Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan kita boleh beribadah sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu saja Yesus, semua karena kasih karunia-Mu saja Yesus. Untuk kami beroleh beribadah sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, pimpin hati kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami siap beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Biar Roh-Mu yang hidup di dalamku memulihkan seluruh jiwa. Haleluya. Boleh bertepuk tangan Bapak Saudara. Sungguh ku memuja-Mu, oh Roh Kudus, berkaryalah di dalamku. Roh Kudus, Kaulah penolongku, tanpa-Mu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku, berjalan bersama-Mu, maka kuatlah jiwaku selalu. Haleluya. Biar Roh-Mu yang hidup dalamku, amin, memulihkan seluruh jiwaku. Sebab Roh-Mu yang selalu ku perlu, menuntun setiap langkah. serukan bersama. Oh Roh Kudus, sungguh ku memuja-Mu, oh Roh Kudus, berkaryalah di dalamku. Roh Kudus, Kaulah penolongku, tanpa-Mu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku, berjalan bersama-Mu, maka kuatlah jiwaku selalu. Haleluya. Di dalam Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sungguh ku memuja-Mu, oh Roh Kudus, berkaryalah di dalamku. Oh Roh Kudus, sungguh ku memuja-Mu, oh Roh Kudus, berkaryalah di dalamku. Roh Kudus, Kaulah penolongku, tanpa-Mu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus, Kaulah
bersamamu, maka kuat. Serukan bersama. Roh Kudus kaulah penolongku, tanpamu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus kaulah penghiburku, berjalan bersamamu, maka kuatkan jiwaku. Berjalan bersamamu, maka kuatlah jiwa. berjalan bersamamu, Maka kuatlah jiwaku selalu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, Bapak Saudara. Satu pertanyaan yang sering terlintas di pikiran saya. Sudahkah kita siap menghadapi kedatangan Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kita bersama. Sudahkah kita siap sedia? Amin. Menghadapi datangnya Yesus kelak kembali Untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita
Tuhan di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Ku serahkan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Sebab nama-Mu yang berkuasa, sebab nama-Mu yang berkuasa di atas segala-galanya. Sebab Tuhan yang berkuasa. Terima kasih. Kami berserah untuk kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kebaikan-Mu sampai setiamu, buat kasih setiamu. Oh, haleluya, haleluya. Bersyukur, mari kita sembah Yesus, tiada jauh di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih beribadah secara online karena keadaan Kota Solo dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini masih zona merah. Maka kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera dapat teratasi dan kita
bisa beribadah secara normal di gedung-gedung gereja. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini oleh kasih karunia Tuhan kami masih bisa berkesempatan beribadah secara online dan mendengar firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus menguasai kami sekalian, sehingga dalam ibadah ini kami dapat fokus kepada firman Tuhan. Haleluya, dan hati kami terbuka secara luas untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Jamah setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati, sehingga dapat menyambut kasih karunia Allah di mana firman-Mu dinyatakan kepada kami. Berkati semua haleluya jemaat-Mu yang beribadah secara online dimanapun mereka berada. Berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Allah pada pagi ini yaitu target menjadi jemaat anak sulung. Ya, jadi kita sebagai orang-orang Kristen dan pelayan-pelayan Tuhan, kita harus memiliki satu tujuan yang jelas, memiliki target. Ya, target kita yaitu menjadi jemaat anak sulung yang diperkenan oleh Tuhan, untuk nantinya berada di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana juga terdapat Gunung Sion. Di sanalah tujuan ibadah kita. Ya, di langit yang baru, bumi yang baru, Gunung Sion dan Yerusalem yang baru, tempat kediaman jemaat anak-anak sulung Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-22 sampai 24. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Ya, itulah darah Yesus Kristus. Nah, Gunung Sion, ya, ini bukan Gunung Sion yang ada di zaman perjanjian lama, tapi justru Gunung Sion yang terdapat di langit yang baru dan bumi yang baru, serta Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru itu ada di Gunung Sion. Langit dan bumi yang lama akan dilenyapkan, dan Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru, yang tidak lagi memerlukan matahari dan bulan, sebab terang kemuliaan Allah yang akan meneranginya. Puji nama Tuhan. Ya, ini satu rencana Allah yang mulia, yang kekal, yang disediakan untuk orang-orang percaya. Maka tujuan kita ke sana, ya, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi.
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ya. Puji Tuhan, ya, di langit yang baru dan bumi yang baru terdapat beribu-ribu malaikat, bahkan berlaksa-laksa malaikat. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi mengapa kita targetnya menjadi jemaat anak sulung? Bukan hanya jemaat, tapi jemaat anak sulung. Supaya kita dilayakan untuk bertempat tinggal di Yerusalem yang baru. Ya. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jemaat anak-anak sulung rohnya akan disempurnakan, ya, dalam kemuliaan yang luar biasa, dan di sana bertata Tuhan Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, darah Kristus, di mana lewat darahnya kita diperdamaikan dengan Allah, ya, kita dihapus segala dosa kita. Kita ditetapkan jadi miliknya Kristus untuk menjadi anak-anak sulung yang berlayak untuk berada di Gunung Sion, Yerusalem yang baru, tempat yang paling dekat dengan tahta Allah. Nah, ada anak-anak Tuhan yang bertanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apa berarti kita sudah berada di akhir zaman? Ya, seringkali ada pertanyaan seperti itu. Apakah sekarang dengan terjadinya COVID-19 ini berarti kita sudah berada di akhir zaman? Sebenarnya dunia sudah masuk akhir zaman hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi hampir 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di kota Yerusalem, dan 120 murid Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh seperti yang diilhamkan. Pada saat itulah dunia masuk akhir zaman. Sehingga sekarang ini adalah hari-hari terakhir dari akhir zaman. Ya. Rasul Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang berkerumun pada waktu itu yang melihat, ya, di mana 120 orang murid Tuhan berkata-kata dalam bahasa roh seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Mereka menyangka mabuk anggur, tapi kemudian Rasul Petrus menjelaskan, mengutip, ya, kitab Nabi Yoel, ya, pasal 2, ya, ayat yang ke-14, ya, saya akan membacakan lewat Alkitab ini, ya, Kisah Rasul, ya, pasal yang kedua, ya, saya bacakan lebih dahulu, ya. Ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, ya, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat yang ke-17 kita perhatikan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, maka aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18,
juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi di sini Rasul Petrus menjelaskan ketika Roh Kudus dicurahkan pada saat itu berarti sudah masuk ke akhir zaman. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, itu ayat yang ke-17 berarti masuk akhir zaman. Ya. Jadi sekarang ini sudah hampir 2000 tahun kita justru sudah hidup di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Ya. Zaman ini akan segera berakhir. Sekarang ini ada zaman Roh Kudus. Ya, zaman Roh Kudus sekarang ini. Zaman anugerah, bukan zaman Taurat. Tetapi akan segera berakhir dan kita akan masuk ke zaman baru, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun damai. Ya, puji nama Tuhan. Nah, nubuatan Nabi Yoel baru digenapkan sebagian pada masa hujan awal. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, itulah disebut sebagai hujan awal, hujan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagaikan hujan yang membasahi tanah hati manusia untuk melunakkan hati manusia yang keras supaya benih-benih firman Allah yang ditaburkan bisa tumbuh. Ya, tetapi nubuatan Nabi Yoel tadi baru digenapkan sebagian pada hujan awal. Kita sekarang akan menghadapi hujan akhir. Ya, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan global di seluruh dunia untuk terakhir kalinya. Ya. Dan kita bisa baca dalam kitab Nabi Yoel tadi, yang belum digenapi adalah ayat yang ke-19 sampai 21. Ya. Mengatakan, ya, kitab Nabi Yoel, ya, yang tadi ditulis dalam Kisah Rasul ayat 19 sampai 21, atau Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Hari Tuhan adalah kerajaan 1000 tahun damai. Itu hari Tuhan. Ya, sebelum akhir zaman ini betul-betul berakhir dan beralih ke zaman baru, kerajaan 1000 tahun damai, maka dikatakan ada perkara-perkara yang besar. Allah akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah jadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Ini yang akan terjadi di depan kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, makanya kita harus bersiap sedia sekarang ini. Ya, dan hal ini diulangi oleh Tuhan Yesus. Jadi berarti pasti digenapkan. Injil Matius 24 ayat yang ke-29 dan 30 mengatakan sebagai berikut. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Siksaan apa? Siksaan zaman antikristus. Akan terjadi suatu siksaan yang begitu dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya,
akan terjadi pada waktu itu. Ya, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia yaitu Yesus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, kemudian ayat yang ke-31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, ini akan terjadi di depan kita tidak lama lagi. Jadi target kita ini bukan sekedar jadi Kristen, bukan sekedar selamat masuk surga, tetapi menjadi jemaat anak sulung. Menjadi jemaat anak sulung itu berarti akan ikut dituai. Ya, hujan akhir itu maksudnya untuk mematangkan, ya, untuk mematangkan buah-buah yang ada di pohon-pohon. Ya, dengan adanya hujan akhir itu akan dimatangkan. Demikian juga artinya dengan pencurahan Roh Kudus hujan akhir, kita ini akan dimatangkan, akan disempurnakan. Ya, oleh sebab itu mulai sekarang kita harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dan nanti kalau hujan akhir dicurahkan, kita tinggal hanya di finishing saja. Tidak bisa nanti kalau ketika hujan akhir dicurahkan baru kemudian mau bertobat. Terlambat. Sebab untuk jadi dewasa, untuk jadi matang itu butuh proses. Ya, tidak bisa 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, membutuhkan proses sejak sekarang. Mulai sekarang kita harus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangan menjadi 5 gadis yang bodoh, yang tidak ada persediaan minyak, yang pelitanya kemudian mulai redup, tetapi dibiarkan. Sekarang banyak terjadi, banyak anak-anak Tuhan, ya, yang sebenarnya sekarang ini sudah merupakan 5 gadis yang bodoh, ya, yang tidak ada lagi Roh Kudus, sudah kosong dari Roh Kudus. Roh Kudus hanya di ucapan mulut saja, menyanyikan nyanyian-nyanyian yang membicarakan Roh Kudus, mendengar khotbah-khotbah tentang Roh Kudus, tetapi tidak pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan menolak kepenuhan Roh Kudus, menolak bahasa roh. Ya, sudah jadi 5 gadis yang bodoh dan tidak mengerti firman Allah. Sebab pelitanya sudah redup, bahkan mungkin sudah mati. Yang bisa menghidupkan pelita itu hanya minyak yang ada di pelita itu. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita ini bisa mengerti, bisa menerima, bisa menangkap dan melakukan firman Tuhan. Tapi banyak orang Kristen sebenarnya sudah tidak ada Roh Kudus, tetapi masih santai-santai saja. Nah, kalau demikian, nanti ketika hujan akhir dicurahkan, nanti hanya jadi penonton saja. Sebab bejananya tidak siap, wadahnya tidak siap. Ya, jadi
Menjadi jemaat anak sulung berarti ikut dituai ketika terjadi masa panen buah sulung karena berhasil dimatangkan atau didewasakan sepenuh ketika terjadi hujan akhir. Ikut dituai artinya ikut mengalami pengangkatan atau rapture. Ya. Di sebuah pohon, ya, ketika hujan akhir dicurahkan, tidak semua buahnya semua jadi masak, hanya sebagian, mungkin sebagian kecil, sebagian besar tetap mentah. Ada panen buah sulung, yang dipanen hanya buah-buah sulung saja. Buah-buah yang mentah tidak dipanen, ditinggalkan, tidak ikut rapture, akan ditinggalkan dalam panen susulan. Ya, buah-buah yang masih mentah akan masuk ke dalam panen susulan, dimatangkan melalui apa? Melalui sengsara besar selama 7 tahun. Siksaan besar, ya, yang belum pernah terjadi. Manusia bisa jadi sejahat itu, sekejam itu, sesadis itu. Dan yang disiksa adalah orang-orang percaya yang tertinggal. Ya, dan jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Dari berbagai macam bahasa, suku dan bangsa. Yang tertinggal tidak terhitung banyaknya. Di seluruh dunia. Kita baca Wahyu 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kemudian Rasul Yohanes berkata kepada salah satu 24 tua-tua yang terlihat, ya, di surga itu, dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, ya, kepada salah seorang dari tua-tua itu, ya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ya, jadi Rasul Yohanes ini tanya, siapa orang yang begitu banyak itu? Siapa mereka? Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi orang banyak yang terdiri dari berbagai macam bangsa, suku dan bahasa dan kaum, yang dilihat begitu banyak memakai jubah putih dan kemudian tangannya memegang daun palem. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya, jadi mereka ini keluar dari masa siksaan besar. Artinya, walaupun mereka itu mengalami siksaan yang sangat sadis dan mengerikan, mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka mati sebagai martir. Ya, walaupun disiksa luar biasa, di luar perikemanusiaan dengan cara-cara yang dulu belum pernah dikerjakan. Mereka dibantai, disiksa, tapi mereka bertahan. Mereka tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bisa
diselamatkan keluar dari sengsara besar itu. Yang menyangkal binasa, tidak bisa keluar, tetap dalam cengkeramannya iblis. Wahyu 7 ayat yang ke-15 mengatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mereka mati sebagai martir. Ya, mati. Tapi kemudian waktu Yesus datang, pada kali yang kedua yang dapat dilihat oleh setiap mata, Yesus datang dalam kemuliaannya di langit bersama para malaikat-malaikatnya yang suci. Orang-orang yang mati syahid ini yang tidak terhitung banyaknya, semua dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan nanti melayani Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bahkan mereka akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah kerajaan 1000 tahun usai, langit dan bumi yang lama akan dilenyapkan, dan Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan kita pindah ke sana. Nah, jadi tujuan kita menuju ke Gunung Sion, Yerusalem yang baru, yang berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Maksudnya apa? Kalau kita punya tujuan yang top ini, maka diharapkan kita akan mengalami rapture. Kita menjadi buah sulung, ya, menjadi sidang jemaat anak-anak sulung Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki tujuan yang tertinggi, yang top, pasti ketinggalan. Kita akan jadi orang Kristen yang seenaknya saja, ya, tidak punya arah. Itu seperti bangsa Israel waktu di padang gurun, 40 tahun hanya berputar-putar di padang gurun sampai mati, ya. Nah, kita tidak demikian. Ya, kita ini menghadapi dunia yang akan mengalami perkara yang dahsyat, akan masuk ke dalam 7 tahun masa sengsara yang besar. 7 tahun masa sengsara yang besar ini sebenarnya masa peralihan dari berakhirnya akhir zaman, dari berakhirnya akhir zaman, mau beralih ke zaman baru, kerajaan 1000 tahun damai. Itu akan ada masa krisis yang dahsyat selama 7 tahun. Sebab iblis tidak mau mengaku kalah begitu saja, akan melawan Tuhan ketika Tuhan akan mengambil alih dunia ini. Ya, nah, Mazmur 24 ayat yang ketiga, ya, Mazmur 24, ya, ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, ya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Ya, yang dimaksud gunung Tuhan di sini walaupun ditulis dalam kitab Mazmur, bagi kita sebagai gereja Tuhan, bukan gunung Sion dalam perjanjian lama lagi yang kita pandang, tapi gunung Tuhan itu gunung Sion yang ada di Yerusalem yang baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di langit yang baru dan bumi yang baru itu ada gunung Sion. Ya, ada kota Yerusalem yang baru. Itu yang kita pandang. Bukan gunung Sion yang di perjanjian lama, ya. Nah, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kemudian ayat yang keempat,
Dan 5, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak pernah bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang bersih tangannya. Ya, artinya perbuatannya harus bersih. Ya, tidak ada dosa, tidak ada yang kotor, yang najis. Tangan itu menunjuk perbuatan-perbuatan. Nah, sekarang ini kita harus menjadi kehidupan Kristen yang benar-benar dikuduskan. Hatinya dimurnikan dan perbuatan-perbuatannya bersih. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya itu dimulai sejak sekarang ini. Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang serius dalam menjaga kesucian. Ya, jangan lagi kita ini masih senang bergaul dengan orang-orang yang tidak bertobat. Ya, berjoget ria dengan orang-orang yang belum mengerti firman. Itu menandakan kita ini sebenarnya belum disucikan. Ya, kita harus hidup dalam komunitas ilahi. Kita boleh bergaul dengan orang dunia karena kita masih mungkin bisnis, kita masih kuliah, sekolah, berolahraga, bermasyarakat. Tetapi bukan berarti lalu kita ini membiarkan diri kita dicemarkan oleh roh-roh dunia. Ya, puji Tuhan. Ya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak pernah bersumpah palsu. Tidak ada dusta. Orang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dalam kata-katanya. Ya, itu Rasul Yakobus menuliskan dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2. Orang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dalam kata-katanya. Sebab apa yang diucapkan mulut berasal dari hati. Kalau hatinya masih tidak jujur, mulutnya juga akan tidak jujur. Ya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, puji Tuhan, inilah yang nantinya akan bisa dibawa masuk ke Gunung Sion. Bukan Gunung Sion pada zamannya Daud dulu, tapi Gunung Sion di bumi dan langit yang baru. Ya. Kemudian ya, ayat yang kelima mengatakan itulah angkatan atau generasi orang-orang yang menanyakan dia, menanyakan Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah. Wah, luar biasa ya. Kita harus menjadi generasi manusia. Kita ini merupakan generasi terakhir. Ya, kita ini generasi terakhir. Dan generasi terakhir, generasi Z ini yang dikehendaki Tuhan adalah generasi orang-orang yang menanyakan Tuhan. Orang-orang yang merindukan, yang kelaparan akan Allah. Ingin lebih dalam bersekutu dengan Allah. Ingin lebih dalam mengetahui rancangan-rancangan Allah. Ingin lebih dalam ya, menerima pohwayuan sehingga hatinya selalu bergairah untuk menanyakan dia dan mencari wajah-Mu, mencari wajah Allah. Ya, mencari wajah Allah. Tentu ini ya membutuhkan waktu yang banyak yang harus kita korbankan. Ya, harus kita bisa mengorbankan hobi-hobi kita, hal-hal yang lain, demi mengadakan waktu untuk mencari Tuhan. Karena punya hati yang lapar akan Allah. Dan Alkitab mengatakan Allah itu dari surga melihat di seluruh dunia ini. Adakah orang yang berakal budi yang mencari Allah? Dan Allah pasti akan melawat. Ya, Allah pasti akan menjawab. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah pada hari-hari terakhir ini. Dan orang-orang yang punya hati yang lapar akan Allah inilah yang nanti akan bisa dibawa, diproses, disuci kuduskan menjadi
anak-anak sulungnya Allah. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jika kita mau menjadi jemaat anak sulung, kita harus menghayati firman Tuhan tersebut dan bersedia mengalami pengolahan dan penyucian sepenuhnya. Kita ini sedang diolah, ya, sedang digarap, diolah. Kadang-kadang Tuhan tuh masukkan kita ini dalam suasana yang sangat tidak enak, dalam sengsara, problem, rasanya terjepit. Mungkin masalah anak yang sakit, ya, mungkin istri, mungkin suami, mungkin krisis ekonomi, mungkin kita ini dibully, difitnah. Ya, disitulah kita sedang dibentuk hati kita ini untuk menjadi seperti Kristus, sampai kita tidak sakit hati lagi, tidak mudah kecewa, tidak mudah khawatir, jadi tangguh. Jadi bermental anak sulung Allah, yaitu Kristus. Maliaki 3 ayat yang ke-1 dikatakan, ya, di sini disebutkan bahwa Tuhan itu akan melawat gerejanya. Bukan sekedar untuk mengadakan mujizat, melawat untuk menyucikan dan memurnikan. Maliaki 3 ayat yang ke-1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya, jadi Allah itu akan menyuruh hamba-hamba Tuhan yang benar untuk mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu akan melawat gerejanya, akan melawat, akan hadir. Untuk apa? Kemudian dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Berarti gerejanya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan Yesus dalam Alkitab Perjanjian Lama seringkali disebut sebagai malaikat. Malaikat Tuhan atau malaikat perjanjian. Ini menunjuk Yesus. Ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat berdiri tetap, ya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Jadi sebelum Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan itu akan mengadakan penyucian yang total, yang tegas dalam kehidupan Kristen. Ya, Tuhan akan juga tidak segan-segan mendatangkan penghukuman, seperti Dia menghukum Ananias dan Sapira. Ya, Tuhan akan memisahkan lalang dan gandum, kambing dan domba. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pandai, yang bijaksana akan dipisah. Ya, sekarang masih carut marut. Kerajaan Allah sekarang masih carut marut. Gereja masih tidak karuan. Tapi Tuhan nanti akan melawat. Ya, seringkali orang berpikir kalau lawatan Tuhan itu berarti nanti ada mujizat kesembuhan, memang. Tapi pada akhir zaman ini, yaitu untuk menyucikan, memurnikan gerejanya, untuk membentuk gereja anak-anak sulung Allah yang siap reptil, itulah mempelainya Tuhan. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Orang Lewi ini menunjuk para pelayan Tuhan. Orang Lewi itu tugasnya dulu melayani tabernakel, kemah suci. Sekarang orang Lewi ini adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, akan ditahirkan. Ya, akan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Supaya pelayanannya itu benar, pengorbanannya itu benar di hadapan Tuhan. Ya, itu syaratnya hidupnya harus dimurnikan, disucikan
motivasinya harus betul. Jangan sampai motivasinya itu ada hal yang lain. Motivasinya uang, cari popularitas, cari dukungan dan sebagainya, harus murni untuk Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu sungguh saya terkejut kalau ada seorang hamba Tuhan yang populer, yang terkenal, ya, seorang doktor. Tapi kemudian dosa yang sudah tersembunyi bertahun-tahun dibongkar oleh Tuhan. Dibongkar oleh Tuhan. Dan akhirnya ya jadi urusan polisi dan divonis hukuman 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Ya. Padahal populer suami istri ini pakai Tuhan kelihatannya, tapi ternyata ada yang tidak betul. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau membersihkan jemaatnya, gerejanya, memurnikan. Ya, sebab itu kita ini harus hati-hati. Ya, sebab Tuhan itu, waduh, kalau kita dipukul Tuhan itu jauh lebih sakit daripada kalau dipukul manusia. Ya. Nah, supaya apa? Supaya di dalam gereja itu ada hati yang takut akan Tuhan, dan orang-orang Lewi itu nanti pelayanannya benar, berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat yang keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sekarang ini banyak orang melayani Tuhan, mudah sekali dilantik jadi pelayan, tapi belum tentu pelayanannya itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin malah menyakitkan hati Tuhan. Kita harus punya hati takut akan Tuhan, sebab kita ini pasti akan menghadapi tindakan dari Tuhan. Ya, sebab itu kalau kita ada sesuatu yang salah dalam pelayanan, kita harus minta ampun pada Tuhan. Ampuni Tuhan. Ya, Tuhan itu sedang mendidik kita ini rendah hati. Ya, belajar rendah hati, menghormati orang-orang tua, menghormati yang berotoritas, bisa berterima kasih. Seringkali berterima kasih saja sulit, ya. Seringkali ada anak itu tidak pernah berterima kasih pada orang tuanya. Padahal ibunya ini tiap pagi kalau mau sekolah menyediakan sarapan pagi, tiap hari memperhatikan, ya tahu kalau sakit, tapi tidak pernah mengucap terima kasih. Ada juga suami yang tidak pernah berterima kasih kepada istrinya, walaupun istrinya itu melayani dengan setia bertahun-tahun. Rasanya berat karena gengsi. Ya, ini soal kelihatannya kecil tapi besar. 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Berapa yang berterima kasih, yang kemudian balik datang pada Yesus? Hanya 1 orang. Yang 9 tidak terdengar kabarnya bagaimana. Sudah disembuhkan. Tidak kembali pada Yesus. Ya, sebab ketika Tuhan mau menyembuhkan, mereka masih kusta. Kemudian Tuhan mengatakan, datanglah kepada imam. Imam, tunjukkan dirimu. Mereka pergi ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, kustanya sembuh semua. Satu persatu terjadi mukjizat, disembuhkan. Tapi tidak ada yang segera kembali pada Tuhan. Hanya 1 orang, orang Samaria, yang kemudian berlutut menyembah dan berterima kasih. Belajarlah berterima kasih. Ya, apalagi kita ini sebagai pembina itu memberi percontohan. Nah, kalau pembinanya saja tidak tahu bisa berterima kasih, apalagi anak buahnya bagaimana? Ya, kita harus mendidik anak-anak kita untuk bisa berterima kasih. Ya, ini penting. Ya. Nah, ayat yang kelima, yang terakhir. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Ya,
Ini orang-orang Kristen yang masih terlibat okultisme, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta. Ya. Dan terhadap orang-orang yang menindas orang upan, janda dan anak yatim, dan yang mendesak ke samping orang asing, dan dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan sedang mengadakan penyucian, penghukuman di tengah-tengah umatnya, jemaatnya. Sebab itu kalau terjadi sesuatu yang sangat tidak enak, jangan dianggap itu biasa. Tapi mungkin itu satu hukuman dari Tuhan. Kita harus minta ampun pada Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Ya, kita harus membuka hati. Kita harus ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami pembaruan dalam setiap aspek hidup kita. Jemaat anak sulung adalah generasi umat pilihan yang mengadakan waktu untuk senantiasa menanyakan Tuhan. Artinya senantiasa mencari kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, dan senantiasa mencari wajah Tuhan. Inilah generasi yang kelaparan akan Allah, kelaparan akan hadiratnya, dan akan pencerahan-pencerahan firman Tuhan. Karena rindu untuk disucikan, rindu untuk memiliki sifat dan karakter Kristus, menjadi anak sulungnya Allah. Sekian firman Tuhan. Ya, mari kita akan bersama berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan kami beribadah secara online ini, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami ya Tuhan, agar sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami memiliki target dan memiliki arah tujuan yang tepat ya Tuhan, sesuai dengan rencana kehendak Allah, yaitu menjadi anak-anak sulung Allah. Haleluya, menjadi gereja anak sulung Allah yang berlayak untuk nanti berada di tempat yang paling dekat dengan tahta Allah. Haleluya, di Gunung Sion, Yerusalem yang baru, yang ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya Tuhan, Engkau tolong kami sekalian. Hamba mohon ya Roh Kudus, agar Roh Kudus memberikan pencerahan lebih lanjut kepada setiap pribadi yang mendengar firman Allah ini. Roh Kudus akan menyempurnakan pengertian-pengertian kami terhadap firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk menghayati, haleluya, setiap kebenaran firman Allah yang dinyatakan kepada kami. Sehingga kami bertumbuh menjadi jemaat anak sulungnya Allah. Dan ketika hujan akhir dicurahkan, kami didewasakan sepenuhnya, kami disempurnakan, dan kami layak untuk mengalami pengangkatan, rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Terima kasih untuk masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian kemanapun saudara pergi dan berada. Tetap hidup dalam kesucian dan kekudusan, dijauhkan dari kecemaran dunia ini. Yang percaya katakanlah amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan memberkati senantiasa.